Allah sebagai amal panjenengan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki atau perempuan. Jadi yang beramal soleh itu bukan hanya Pak Lurah, bisa juga Bu Lurah, bisa juga Bu RT, bisa juga Bu RW, bisa juga dari Pokja 1 atau pengurus PKK, laki perempuan. Dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dia itu mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan yang baik itu hidup yang penuh kebahagiaan, penuh ketentraman. Orang hidupnya baik itu nggak akan murung, nggak akan susah. Susah itu kadang-kadang nggak jelas sebabnya. Ada Bu yang susah nggak ada sebabnya. Ada. Kalau dalam agama itu istilahnya hamun. Hamun itu susah nggak karuan sebabnya. Uang juga sudah banyak. Suami juga soleh. Bukan solekan. Anak-anak juga soleh solihah, anak-anaknya baik, punya teman-teman yang baik. Itu kalau di dalam hadis Nabi disebutkan arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda-tanda seseorang itu bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 itu, tidak termasuk yang ada kasus KDRT. Baik itu yang kena kasus keluarga kita atau saudara kita, kan kalau keluarga kan kita juga akan merasakannya. Ya. Ada 4 tandanya kita bahagia. Untuk yang beragama Islam nanti kita bisa mengevaluasi apakah saya juga termasuk yang bahagia. Nomor 1, zaujatuhu sholihah. Suami atau istri soleh dan sholihah. Berarti kalau suami soleh tidak mungkin melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau istri sholihah tidak mungkin melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa dilakukan oleh suami, bisa dilakukan oleh istri, bisa dilakukan oleh majikan terhadap pembantu, atau dilakukan oleh bapak atau ibu terhadap anaknya. Anaknya sendiri dipukuli misalnya. Asisten rumah tangganya disetrika misalnya. Ada banyak kan kasus seperti itu. Dah lewat semua masuk yang soleh dan solihah kan? Tidak ada suami yang selamat semua? Harus diselamatkan. Termasuk Mas Umar. Selamat Mas Umar, bahagia selalu. Ya. Suami yang soleh atau istri yang solihah. Percuma suaminya soleh kalau istrinya tidak solihah. Percuma istrinya solihah ternyata suaminya solikun. Banyak sekali yang istrinya itu taat beribadah, istrinya itu luar biasa, ternyata suaminya pelaku tindak kekerasan di dalam rumah tangga, atau mungkin suaminya koruptor misalnya. Tetap aja nggak akan bahagia itu. Oleh karena itu kita sebagai istri punya fungsi bagaimana suami-suami kita itu menjadi suami-suami yang soleh. Apakah boleh istri memperingatkan suaminya, misalnya Bu Lurah? Ya wajib, karena di dalam surat At-Taubah ayat 71 itu jelas Allah berfirman, wal mu'minuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong di dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
harus tolong menolong dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai Bu Lurah misalnya, karo ya aku sing dilakoni bojoku wis karo. Jangan, Bu Lurah harus sering ngawasi ke sini. Datang ke sini dilihat suaminya benar apa tidak melakukan tugas sebagai kejauhan. Kalau yang di itu memang datang minta tanda tangan jangan manas-manasi. Enggak, memang harus karena apa? Fungsi itu tadi sebagai ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Jangan kemudian merasa abai. Gak ngurus wis bojoku salah mau gawene ning Jember, aku ning Bondowoso, gak ngurus. Jangan, daripada diurus oleh orang lain. Tapi insya Allah kalau suami itu soleh atau istri itu solihah, insya Allah tetap akan konsisten menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada tetap merasa dijaga dan diawasi oleh Allah. Tapi tetap istri tetap harus jangan sampai 1 bulan tidak pernah pulang. Ya, harus paling turun yang Kelurahan. Jangan diinceng sapa kanca itu. Ternyata Pak Umar. Pak Umar apa Mbak Vina? Jangan Mbak Vina, bahaya. Jangan yang nginceng Mbak Vina pas itu. Dodok-dodok Pak Lurah diinceng Pak Lurah. Mbak Fani. Mbak Fani. Saya diminta tolong Bu Lurah nginceng jenengan. Kalau Pak Umar aman. Mata-mata. Baik. Tadi 1 sudah jelas, insya Allah kita masuk ya. Wa auladuhu abror, anak-anaknya baik. Anak-anak yang baik itu seperti apa? Anak yang baik itu anak yang bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat fisik itu juga penting. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua ini bisa mencukupi kesehatan, kebutuhan putra-putri kita. Jadi yakin bahwa putra-putri kita ini benar-benar sehat secara fisik dan secara mental. Jangan sampai kita punya anak makannya tidak bergizi, nggak diurus sama sekali, sehingga sakit-sakitan secara fisik ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Siapa yang bisa teruskan, saya kasih hadiah buku saya. Ulangi ayat tadi yang beragama Islam. Nggak boleh buka HP. Langsung saya kasih buku yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya Allah, kok tidak ada yang bilang Allah. Siapa yang mau ngulangi yang saya baca tadi? Wal yakhshal ladzina law taraku, takutlah kamu semua kepada Allah. Law taraku min khalfin, kalau kamu meninggalkan di belakangmu itu dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah itu bukan hanya lemah secara fisik, jadi lemah secara akal, lemah secara fisik, lemah secara sosial, lemah secara mental. Berarti tadi yang hadis Nabi itu, anak yang baik itu anak yang kuat secara fisik,
kuat secara mental, kuat secara sosial, dan kuat secara kesehatan. Itu yang menjadi catatan kita sebagai seorang ibu. Ini yang sudah seumuran saya kan sudah nggak nambah lagi ya. Nah, yang masih muda-muda saya kira kan yang masih kesempatan kayaknya masih ada ya yang masih produktif ya, usia produktif. Werwin masih kalau muda. sudah umur di atas 30 ya tetap aja kita tetap harus memperhatikan. Bukan berarti kalau sudah nikah terus itu urusanku harus nikah itu. Tetap kita sebagai orang tua tetap harus mengawal agar apa? Sampai akhir hayat putra putri kita itu tetap menjadi orang yang baik itu tadi. Jangan sampai ternyata ketika sudah di atas umur 25 anak bergaul dengan yang tidak benar. Ada enggak yang nuwun sewu ternyata di atas umur 25 ternyata melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalnya. Dan lewat ya, insya Allah semua. Kalau toh misalnya ada yang diuji dengan putra putrinya, saya kira pasti ada ujian ya. Mungkin putra putrinya apa misalnya ya, selama tidak untuk yang Islam, selama tidak menyekutukan Allah, tetap kita harus jangan sampai putra putri kita untuk yang beragama Islam atau yang beragama lain, saya kira juga mereka juga punya aturan. Jangan sampai kemudian imannya goyah. Yang kedua, saya kira insya Allah selamat. Yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihin. Teman-temannya itu orang-orang baik. Makanya kita harus cari teman itu yang baik. Tapi kalau ibu-ibu PKK RW kemudian berteman dengan ibu-ibu PKK RW kan baik semua insya Allah ya. Insya Allah baik semua, nggak ada yang ngajak ayo dugem yuk. Ibu-ibu apa itu sosialita, ayo pergi ke sana minum-minuman, nggak ada kan. Selamat sudah insya Allah ya. Ya, tapi kalau di kota itu beda loh. Seumur-umur kita ini masih di tempat-tempat yang dilarang itu ya. Masih banyak yang seperti itu. Insya Allah kita selamat. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, 2, 3 selamat. 4, yang keempat. Wa kana rizquhu fi baladihi. Rizkinya ada di negaranya. Maksudnya begini, ini kan sabda Rasul sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi ketika saat ini disampaikan misalnya, kalau misalnya ada bapaknya di Jember, istrinya disuruh kerja di Malaysia misalnya, kira-kira bahagia apa tidak? Kurang. Meskipun uangnya banyak, Kurang bahagia. tapi kalau cuma Bondowoso Jember kalau baladun itu kan negara ya. Jadi waka naris guru fi baladihi itu artinya Rasul itu melarang kalau suami istri pisah Jarak. di negara-negara yang berbeda. Kemudian apa misalnya suaminya dibalik juga bisa, suaminya ada di luar, istrinya ditaruh di Indonesia. Jangankan di luar negeri ya, di dalam negeri aja kalau pisah lama kemudian tidak diawasi, kira-kira aman apa tidak? Saya ini banyak menjadi tempat curhat dan pasti kasusnya kemudian pada akhirnya tidak terselamatkan. Meskipun istrinya solihah, berusaha untuk menjadi istri yang baik, istri yang sabar, istri yang setia, tapi kalau ternyata pasangannya mendapatkan, sebenarnya jangan bilang takdir kalau itu nggak bisa. Jadi kita harus meluruskan orang yang bilang sudah takdirnya saya selingkuh. Nggak ada selingkuh itu takdir, tidak ada. Tidak ada. Biasanya orang selalu bilang seperti itu.
sudah takdirnya saya. Jadi kadang-kadang mereka hanya ingin membenarkan perilaku yang salah. Dan 4 itu masuk semua ya. Kita kasih aplaus untuk semua yang ada di depan saya.